Anak-anak sekalian, insya Allah pada pagi hari ini Abi akan memperkenalkan metode menghafal, yaitu metode fantastis, yaitu hafal Quran dengan tuntas dan praktis. Nah, metode ini anak-anak sekalian sudah biasa digunakan oleh kakak-kakak kalian. Ya. Sudah ada 220 orang yang berhasil menyelesaikan setoran hafalan Al-Qur'an 30 juz dengan menggunakan metode ini. Nah, santri baru perlu tahu nih. Bahkan santri lama pun kalau sudah lupa perlu diulang kembali. Apa sih? Bagaimana sih menghafal dengan metode fantastis itu? Nah, jadi walaupun memang Al-Quran itu sangat mudah dihafal, kita juga harus mencari tahu bagaimana caranya menghafal yang cepat. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qamar, 4 kali Allah mengulang ayatnya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, maka adakah orang-orang yang mau belajar Al-Quran? Seorang mufassir, yaitu Imam Al-Qurtubi, menafsirkan ayat ini bahwasannya Al-Quran tidak hanya mudah dipelajari, tapi juga mudah dihafal. Dan Allah akan memberikan pertolongan terhadap siapapun yang mau menghafal Al-Quran. Makanya kita dapat ini, ada orang hafal Al-Quran dengan cepat. Ada orang yang menghafal Al-Quran masih usia kanak-kanak sudah hafal Al-Quran. Tidak hanya anak-anak, remaja juga banyak yang hafal Quran. Orang dewasa juga banyak yang menghafal Al-Quran. Bahkan orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek juga ada yang menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran itu sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak sekalian, di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi dalam redaksi ayat ini anak-anak sekalian, Allah tidak menggunakan kata ana, sesungguhnya aku, tapi inna nahnu, sesungguhnya kami. Artinya ada keikutsertaan hamba atau keikutsertaan manusia dalam hal menghafal Al-Quran. Jadi artinya kalau kita ingin menjadi penghafal Al-Quran, ingin menjadi seorang hafidh dan hafizah, maka kita sebagai seorang hamba harus berusaha, berikhtiar. Nih, bagaimana caranya ikhtiar kita kalau ingin menjadi seorang hafiz dan hafizah? Gimana caranya? Yang pertama, harus pintar ngaji dulu, ya enggak? Harus mau belajar ngaji. Bagaimana bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran kalau seandainya enggak bisa ngaji? Makanya kalian ini termasuk orang-orang yang terbaik. Sebelum menghafal Al-Quran, kalian mau belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah.
sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Setelah dia bisa membaca Al-Quran, ya, dia tekun membaca Al-Quran, hari-harinya bersama dengan Al-Quran. Kemudian meningkat lagi interaksinya dengan Al-Quran. Dia mau mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, bahkan mau menghafal ayat-ayat Al-Quran. Mulia nggak orang hafal Quran? Nih, kemarin Abi sudah bacakan hadisnya, bahwasannya orang yang menghafal Al-Quran itu merupakan keluarga Allah. Apa dalilnya, Wildan? Inna lillahi minan nasi ahlin. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Sesungguhnya di permukaan bumi ini ada orang-orang yang diangkat oleh Allah menjadi keluarganya. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Nabi? Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, mereka adalah keluarga Allah di dunia dan merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin jadi penghafal Al-Quran, jadi harus bisa baca Quran dulu.